こんな生活、もうその、Cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya kegiatan sekolah siswa SMP pada umumnya. Akan tetapi tiba-tiba saja この歌、どっかで聞いた。Ya, tiba-tiba saja muncullah sesosok pria misterius yang langsung meratakan seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Tapi, tiba-tiba saja seorang pemuda terbangun dan sangat shock ketika mengetahui bahwa seluruh teman-temannya ini sudah pergi ke isekai meninggalkan pemuda yang diketahui bernama Ganta. Pria misterius yang melihat Ganta masih hidup ini langsung menancapkan sebuah batu ke dalam tubuh Ganta yang membuat Ganta kembali tak sadarkan diri. Singkat cerita, Ganta terbangun di sebuah rumah sakit. Tapi belum sempat Ganta ini menarik nafas dan melakukan ritual rutin, tiba-tiba saja Ganta dihampiri oleh pihak kepolisian, yang mana di sini Ganta dituduh sudah melobikan seluruh temannya. 長野第4中学での生徒大量殺人事件、その被疑者として君を連行する。 Nah, oleh karena sebab itu, Ganta diberikan hukuman mati dan akan dipenjara di dalam penjara paling mengerikan bernama Deadman Wonderland. Ganta yang mendengar hukuman dan ketidakadilan ini pun tentunya tidak menerimanya dong ya. Akan tetapi ada sebuah video yang menunjukkan bahwa Ganta ini sedang mencaci seluruh teman-temannya dan mengakui bahwa benar ialah yang sudah membunuh seluruh teman kelasnya. で、ほら、どうせなら中途半端にやるより、ガチでクラス全員とかの方が盛り上がるじゃん。凶器？ああ、もちろん隠したよ。 Ganta yang melihat video itu tentunya menyangkal semuanya karena Ganta merasa bahwa orang yang ada di dalam video itu bukanlah dirinya. Namun, pihak berwenang tidak menerima pembelaan dari Ganta ini dan tetap pada keputusan awalnya. ありえねえよ。こんなの。 Singkat cerita, tibalah Ganta di dalam penjara Deadman Wonderland. Oke, di sini Aing bakal jelasin dulu ya tentang latar belakang dari penjara Deadman Wonderland ini ya Kocokers. Jadi, penjara Deadman Wonderland ini adalah penjara yang didirikan oleh pemerintah Jepang sejak sebuah bencana bernama Red Hall menghancurkan kota Tokyo. Selain itu juga, di dalam penjara ini ada sebuah pertunjukan yang diikuti oleh narapidana yang tentunya di dalam pertunjukan ini nyawa adalah taruhannya. Meanwhile, ここまでで何か質問は？何カップですか？ G だ。 Selain pertunjukan yang cukup membangunkan jiwa psikopat kalian, di dalam penjara Deadman Wonderland ini juga memiliki mata uang sendiri bernama cash point. Nah, dengan cash point ini, para narapidana bisa membeli semuanya apapun yang mereka mau. Dari minuman, makanan enak, alkohol, ruang pribadi, bahkan dengan cash point ini juga narapidana bisa menebus masa tahanannya. Selain cash point yang dibutuhkan oleh narapidana, candy juga merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup narapidana. So, candy ini berfungsi untuk menetralisir racun yang ada di dalam kalung narapidana. Dan jika dalam waktu 3 hari narapidana ini tidak memakan candy, ya sudah dapat dipastikan lah para napi ini akan berpindah dunia dan terbangun di isekai. Oke, balik ke Babang Genta. Di dalam penjara ini, Ganta secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis kawaii, berbody aduhai, dan memiliki ya brut-brut kecil sih. Tapi karena pakaian yang dikenakan gadis ini begitu ketat dan sangat menggodiwi iman, maka ya brut-brut kecil dari gadis bernama Shiro ini pun menonjol keluar lah para penonton. お前、俺と関係ねえじゃん。関係あるよ。ガンタとシロは友達だもん。なんで俺の名前？ Oh, oke, serius. Nah, seperti biasa, Aing bakal jelasin dulu latar belakang dari gadis bernama Shiro ini. Yang mana ternyata Shiro adalah teman kecil dari Ganta. Shiro. エースマン参上。
Shiro pertama kali bertemu dengan Ganta ketika ia dulu dirawat di rumah sakit oleh ibu dari Ganta. Lalu, kok bisa Bang Shiro ada di penjara Deadman Wonderland ini? Nah, sebenarnya alasan Shiro ada di penjara Deadman Wonderland ini masih misterius ya para penonton. Lanjut, nah ketika Ganta dan Shiro tengah berbincang-bincang kecil, tiba-tiba saja mereka berdua mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari narapidana yang lainnya. いいご身分だな、長野の少年 A。 おい、やめとけよ。 Tapi tiba-tiba 俺は生きたいんだ。 Iya, tiba-tiba saja Ganta ini mengeluarkan kekuatan berupa penggumpalan darah. Yang mungkin aja ya cuy, ini mah mungkin aja kekuatan yang diperoleh oleh Ganta ini berasal dari batu misterius yang ditempelkan oleh pria misterius juga di dalam dada Ganta pada awal video. Yang karena kekuatan Ganta dan laki-laki misterius ini bisa dibilang sama lah, sama-sama memanfaatkan darah sebagai sumber kekuatan mereka. Oh iya, selain Shiro, Ganta ini juga memiliki seorang teman bernama Yo. Ya, meskipun Yo ini merupakan orang yang sangat licik dan manipulatif, tapi pada dasarnya Yo ini memanglah seorang pria yang baik-baik kok. これキャンディ。僕が君にぶつかったせいで亡くなってしまったものだからね。ありがとうヨウくん。俺一生恩に着るよ。そうでないと困る。大怪我してまで手に入れたんだからな。 Dan ketika Ganta dan Yo ini tengah jalan-jalan, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kemunculan sang pria misterius. Yang uniknya, di setiap kemunculan pria misterius ini pasti akan selalu menimbulkan korban jiwa. Ganta yang melihat kemunculan pria misterius itu pun tentunya tidak tinggal diam dong. Dengan penuh amarah balas dendamnya, Ganta langsung menyerang pria misterius tersebut dengan kekuatannya itu. Tapi ya namanya juga masih cupu ya cu. Sehebat apapun serangan Ganta, pria misterius ini dapat menghalaunya dengan mudah. 許さない。絶対に許さない。お前が！ Hingga karena Ganta terlalu banyak menggunakan darahnya, ia pun jatuh tak sadarkan diri. Pengurus penjara bernama Sunena. Gak enak banget bejir didengarnya. Jadi kita panggil saja Saifuddin lah ya cu, agar mudah diingat. So, Saifuddin yang melihat potensi dari kekuatan Ganta pun nampak begitu kegirangan dan sepertinya memiliki sebuah rencana gitu kepada Ganta. ようこそ刺激の踊るステージ、本当のデッドマンワンダーランドへ。 Di sisi lain, Ganta yang mengetahui bahwa ada pria misterius di penjara ini pun berniat mencarinya guna membalaskan dendam teman-temannya. Diketahui pria misterius ini berada di sebuah blok bernama Blok D. Jadi di penjara Deadman Wonderland ini sebenarnya terbagi beberapa blok ya teman-teman, dari blok A hingga blok F. Sedangkan blok G sendiri sebenarnya adalah blok yang sangat rahasia. Bahkan saking rahasianya, hanya petinggi dan orang-orang tertentu saja yang mengetahui keberadaan blok G ini. Ganta yang mengetahui posisi tempat laki-laki misterius berada pun tanpa banyak basa-basi lagi langsung UTW ke blok tersebut bersama dengan Shiro dan juga Yo. Tapi perjalanan mereka menuju blok G ini tidaklah semulus paha waifu kalian yang tidak nyata ya teman-teman. Yang mana tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sebuah robot pengawas berteknologi tinggi yang sangat mematikan. Pada awalnya sih mereka bertiga ini agak keteteran ya melawan robot tersebut, tapi untungnya ada Shiro yang dapat dengan mudahnya menghancurkan robot itu. Namun jika kalian pikir masalah berhenti sampai sini saja, tentunya tidak dong. Setelah robot ini berhasil dikalahkan, tiba-tiba saja muncullah sesosok pria dengan kekuatan yang sama persis dengan Ganta dan juga laki-laki misterius.
Ganta yang melihat kekuatan dari sang pria ini pun mengira bahwa laki-laki ini adalah sang pria misterius. Sehingga pertarungan antara Ganta dan sang pria ini pun tak bisa dihindari lagi. Tapi karena Ganta ini masih newbie, tentunya Ganta dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh sang pria itu. Namun iya, pada akhirnya Ganta pun mengeluarkan ultinya. Sehingga dengan ulti tersebut, laki-laki ini pun mendapatkan serangan yang cukup fatal. Namun di tengah pertarungannya, laki-laki ini mulai mengaku bahwa sebenarnya ia bukanlah pria misterius yang dimaksud oleh Ganta. Yang mana nama dari laki-laki ini adalah Senji dengan julukan Crow atau burung gagak. 俺はクロウ、千治清正。誰と間違えてるのか知らねえが、罪の枝ならお前も使えるだろうが。 Di sini juga Senji menjelaskan bahwa sebenarnya orang-orang yang ada di blok G ini adalah para tahanan yang memiliki kekuatan seperti Ganta dan juga Senji. Mereka semua dijuluki dengan sebutan Deadman, dan karena alasan itulah blok G ini sangatlah dirahasiakan dan sangat dijaga dengan ketat. Akan tetapi iya, keberadaan Ganta dan kawan-kawan ini diketahui oleh petugas, yang oleh karena itu mereka semua pun ditembak bius. Shiro dan Yo dikembalikan ke dalam bloknya masing-masing, sedangkan Ganta disekap di suatu ruangan oleh Saifuddin. なんだよこれ。おい、外せよ。おい。入所検査中です。あまり動かないでくださいよ。 Igarashi Ganta kun. Yang mana tujuan Saifuddin menyekap Ganta adalah untuk memaksa Ganta mengikuti sebuah turnamen hidup dan mati, yang nantinya Ganta akan dipaksa bertarung dengan orang yang memiliki kekuatan yang sama di suatu arena. Nah, pertarungan mereka ini akan ditonton oleh orang-orang yang sudah memesan tiket secara streaming. Ya, mirip-mirip kayak deep web gitulah cu, yang pada awalnya Ganta tentu menolak akan hal tersebut. Tapi Saifuddin memaksa Ganta untuk mengikuti turnamen ini dengan cara Ganta yang diberikan berbagai macam combo dewa. Ganta yang harus disuruh melihat korban-korban yang gugur di arena secara brutal, hingga Ganta yang disetrum dan hampir saja pergi ke isekai. Lain Shiro dan Yo yang mengetahui bahwa Ganta tidak berada di sisi mereka berniat untuk mencari keberadaan Ganta. Tapi di sini Yo itu memiliki tujuan lain ya teman-temanku. Mana Yo sebenarnya ingin menemui adiknya yang kebetulan juga disekap di blok G, yang tentunya perjalanan mereka berdua ini sama sekali tidak mudah. 俺忘れちゃダメなんだ。 Kembali ke Ganta. Kini kita diperlihatkan Ganta yang sudah ada di arena dan akan menghadapi Senji. 期待してるぜ、ウッドペッカー。バッチシ楽しませてくれよ。ここへ来ちまったらもうただのガキですじゃすまねえぜ。 Perbedaan pengalaman dan kekuatan membuat Ganta ini nampak keteteran melawan Senji. Hingga karena Ganta terlalu banyak menggunakan darahnya, Ganta pun terkena anemia dan hampir saja tumbang. なんだ、寒い。ガキの体じゃそろそろか。そこがてめえの限界ってことだ。 Tetapi Ganta yang masih harus menuntaskan balas dendamnya kepada sang pria misterius tentunya tidak mudah menyerah begitu saja. Dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya, Ganta langsung menyerang Senji dengan cepat sehingga Ganta pun berhasil mengalahkan Senji. このガキ。俺はガキじゃない。ガンタだ。五十嵐ガンタ。 Oleh sebab itulah pertarungan ini pun berhasil dimenangkan oleh Ganta. Senji sebagai pihak yang kalah harus menerima hukumannya, di mana Senji harus memainkan sebuah roulette untuk menentukan anggota tubuh apa yang akan diambil dari Senji. Stop. Dan ketika Senji sudah menentukan mata kananlah yang harus direlakan oleh Senji,
Waktu demi waktu pun berlalu di mana penderitaan Ganta ini tidak berhenti sampai situ saja ya teman-teman. Yang mana kini Ganta harus kembali bertarung melawan seorang loli kawaii yang sangat menggoda iman. 絶対君を傷つけない。だから。ガンタさん。罪の枝。ウィップウィング。ごめんなさい。気持ち悪いんですよ。到底のない時乗り。Ganta yang mengetahui sifat asli loli ini pun tanpa banyak basa-basi langsung menyerang loli tersebut. Namun iya, ternyata loli ini adalah adik kandung dari Yo, sahabat dari Ganta. Kan tetapi di balik paras kawainya, loli ini sebenarnya adalah seorang psikopat yang haus akan penganu-anuan duniawi ya teman-teman. Diketahui loli ini bernama Minatsuki. Bentar bang, kok bisa bang loli KW penggoda iman seperti Minatsuki ini masuk penjara Deadman Wonderland? Begini cu, dulu saat kejadian Red Hall, Minatsuki ini sempat dihianati oleh ibunya sendiri. Yang dari situlah ia mulai membenci semua keluarganya kecuali kakaknya yang selalu ada di sisi Minatsuki. Alasan Minatsuki sendiri masuk penjara adalah karena ia terbukti melobikan ayahnya sendiri. Sedangkan Yo sebagai sang kakak tentunya tidak mau adiknya sengsara di dalam penjara yang sangat mengerikan seorang diri. Dan nyusullah kakaknya ke dalam penjara ini demi menyelamatkan adiknya yang tersayang. Adiknya yang tersayang sepertinya tidak asing. Tetapi perasaan yang sama tidak dirasakan oleh Minatsuki. Alih-alih mengucapkan terima kasih atau apa gitu, justru kakaknya ini dibuat oleh Minatsuki sebagai tameng hidup. 絶対ボコれ。二人ともとことんバカ。これで確実にやれるじゃない。 Ganta yang melihat kejadian ini tentunya tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan ultinya kepada Minatsuki sehingga Minatsuki pun KO seketika. なのありかよ。 Di sisi lain kini kita diperlihatkan Shiro yang sudah melobikan salah satu tahanan. Dan di sini juga kita mendapatkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan sekali ya para penonton, yaitu sebenarnya Shiro lah laki-laki misterius itu sendiri. Shiro, omae wa Legit egg, misterareta tamago nanda yo. Ya, asumsi aing si Shiro ini memiliki dua kepribadian, yang mana kepribadiannya ini memiliki kesadarannya masing-masing. Kepribadian Shiro yang pertama adalah Shiro yang pengertian serta selalu ingin berada di sisi Ganta. 危ないよ。そっか。俺また友達できたんだ。ごめん。 Lalu kepribadian Shiro yang kedua adalah Shiro yang merupakan seorang psikopat dan ingin melihat Ganta menderita. Tapi itu semua masih pendapat aing secara pribadi ya cu. Scene pun berganti kepada Ganta. Akan tetapi tiba-tiba saja Ganta ini diserang oleh seorang wanita bernama Karako. Karako merupakan salah satu anggota dari sebuah organisasi bernama Scare Chain. Dan ketua dari organisasi ini adalah laki-laki kalem bernama Nagi. 失礼しました。反体制組織、スカーチェインリーダーの、剣ヶ峰凪と申します。機械の声。反体制。 Lalu tujuan dari Scare Chain ini sendiri adalah kebebasan, yang mana anggota-anggota yang tergabung dalam organisasi ini juga memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk membeberkan sisi gelap dari penjara Deadman Wonderland ke semua orang. Pada awalnya sih Ganta ini sempat ragu ya untuk join atau tidak, namun setelah diyakinkan berkali-kali oleh Nagi, pada akhirnya Ganta pun memutuskan untuk
join. Nah, Nagi ini memiliki seorang informan sekaligus orang kepercayaan Nagi bernama Rokuro. Rokuro merupakan seorang hacker yang sangat handal dan juga sangat lihai mencari informasi. Singkat cerita, setelah menyusun berbagai macam rencana, pada akhirnya aksi mereka untuk melarikan diri dari penjara ini pun dimulai. それぞれの傷と、それぞれの求める自由を持って。我々は同じ敵と戦う。Pada awalnya sih aksi mereka ini dapat berjalan dengan lancar aja ya. Namun よーファッキンガイズ俺の歌でも聞いてけよ ya muncul organisasi suruhan dari Saifuddin bernama Undertaker, yang mana tugas Undertaker ini adalah untuk membasmi para Deadman yang membangkang. Dan ya, di sini organisasi Undertaker benar-benar meratakan skuad dari organisasi Scare Chain dengan begitu mudahnya. Sedangkan Nagi sendiri, ia rela dikhianati oleh Rokuro, orang yang paling Nagi percayai. 困りましたね。迷子みたいです。ろくろ、とにかくエレベーターの起動をお願いします。エレベーターは起動させないよ。どういうことですか？もともとそういう刻んだからさ。 And ya, yang oleh sebab itu Nagi pun harus dikombo dewa secara habis-habisan oleh salah satu anggota Undertaker yang berperawakan Loli. 覚悟のない人間のみですよ。あなたの血の雨にご注意ください。お嬢ちゃん。 Tapi tenang, Nagi ini masih belum pergi ke lobi ya para penonton. Setelah kalah dalam hal pertempuran, Nagi ini disandra oleh Undertaker. Ketua Undertaker yang bernama Genkaku ingin membuat Nagi berpihak kepada Undertaker. So, jadi begini, sebenarnya Nagi ini memiliki penyakit kejiwaan. Ini semua bermula ketika ia dan istrinya yang sedang taekdung saat itu dipertemukan di dalam arena. Nagi yang tidak mau melukai istrinya pun sengaja mengalah agar ia saja gitu yang diberikan hukuman nantinya. Akan tetapi sayangnya beribu-ribu kali sayang kebohongan Nagi ini terendus oleh Undertaker. Dan istri Nagi yang tengah taekdung buah hati dari Nagi ini pun harus dilobikan di depan mata Nagi. Nah, dari situlah Nagi ini selalu menghalu bahwa ia sebenarnya memiliki seorang anak dan ingin sekali kabur dari penjara ini hanya demi untuk menemui anaknya yang sebenarnya sudah meninggal di dalam kandungan istrinya. Genkaku yang mengetahui bahwa Nagi ini tidak mau menerima kenyataan memberitahu Nagi bahwa sebenarnya anak Nagi ini sudah meninggal sejak berada di dalam kandungan istrinya. 欲しい思い出はねえぞ。なんだこれは。嘘だ。俺はロッカーの中でよだれと小便垂れ流してガタガタ震えながらエレクトしてたんだぜ。偽善者面の中身は観音様より美人だった。あれがお前だろ、オウル。こんなものが。 Scene pun berganti kepada Karako yang tengah menyamar menjadi salah satu prajurit Undertaker. Namun, penyamaran Karako ini tidaklah bertahan lama. Penyamaran Karako terbongkar ketika tiba-tiba saja ada Shiro yang muncul entah dari mana. ああ、どうした？俺のギター壊した白い女じゃねえか。あ、迷い込んだみたいです。すぐに帰らせます。それとハエが一匹ってか？喋ったら分かっちゃうよ。ゲームファウル。Oke lah ya, lanjut. Tertangkapnya Karako dan Shiro disiarkan ke seluruh penjara di Blok G. Yang oleh karena itu para anggota organisasi Scare Chain yang melihat Karako tertangkap ini tentunya tidak tinggal diam dan berniat menyelamatkan Karako. Begitupun juga dengan Ganta. Ganta tanpa banyak babi bu bebo langsung UTW ke tempat kejadian perkara. Sesampainya di tempat kejadian perkara, Ganta langsung solo versus squad melawan pasukan Undertaker. Tapi sayangnya kedatangan Ganta ini ya bisa dibilang telat lah. Karena kini Nagi sudah benar-benar berubah menjadi seorang psikopat dan melobihkan semua orang yang ada di hadapannya. Pada awalnya sih Ganta dan Karako cukup kesulitan ya menyadarkan Nagi. Sekalinya Nagi ini sudah
sudah berhasil disadarkan dengan ceramah non-jutsu, 泣くのも償うのも外に出てからや。ya tiba-tiba saja Karako ini ditusuk dari belakang oleh Genkaku. Nagi yang melihat Karako hampir saja pergi ke isekai tentunya tidak tinggal diam dong. Namun てる姿は綺麗だった。 sangat OP sekali ya ketua dari Skerchen ini. Ganta yang melihat kedua temannya ini tumbang begitu saja langsung mengeluarkan jurus pusakanya yang sangat ultimate untuk mengalahkan Genkaku. お前が俺の救いか。 Dan karena ulti dari Ganta inilah Genkaku pada akhirnya benar-benar pergi ke isekai dan terjebolah dinding dari penjara Deadman Wonderland. Di akhir scene hanya 3 orang saja lah yang berhasil kabur dari penjara Deadman Wonderland ini, termasuk Karako yang terluka parah. Sedangkan yang lainnya ya bebas juga sih, tapi jiwanya berada di isekai. Lanjut di sisi Ganta, Ganta sendiri memutuskan untuk tidak jadi kabur sebelum ia menuntaskan dendamnya kepada sang laki-laki misterius. Yang sebenarnya laki-laki misterius itu kini sudah ada di hadapan Ganta ya cu, dan merupakan orang yang paling dekat dengan Ganta. Serta anime Deadman Wonderland pun berakhir memang. キラキラ光る。その歌、俺知ってる。懐かしいけど、やめてくれ。あの時、赤い男が歌ってた歌だから。わかった。でもなんであいつが、この歌、知ってるんだろう。